Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan proses belajar mengajar. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi, yaitu kulit. Sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya betul, ginjal. Ada yang masih ingat apa itu ginjal? Betul sekali. Ginjal merupakan sistem ekskresi yang ada di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dalam tubuh dalam bentuk urin. Adik-adik tentu tahu kan apa itu urin? Urin merupakan sisa metabolisme tubuh yang berupa air kencing. Jadi, air kencing yang selama ini kita keluarkan itu adalah urin. Yang dimana hal itu adalah hasil dari sisa metabolisme tubuh yang dilakukan oleh ginjal. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu kulit. Sebelum lanjut, kakak akan memaparkan beberapa tujuan pembelajaran, yang dimana setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, mengetahui dua lapisan utama pada kulit, dan yang kedua, mampu menganalisis fungsi kulit sebagai alat ekskresi. Sebelum lebih lanjut, kakak akan bertanya, ada yang tahu apa itu kulit? Baik kalau belum ada yang tahu. Kulit merupakan salah satu sistem ekskresi yang ada di dalam tubuh kita, yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat, agar kita terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh. Keringat dapat keluar ketika kita melakukan aktivitas, yaitu berolahraga dan berjemur di bawah sinar matahari. Di dalam kulit kita ini terdapat dua lapisan. Yang pertama, lapisan epidermis, dan yang kedua, lapisan dermis. Lapisan epidermis atau biasa kita sebut dengan kulit ari merupakan bagian terluar dari kulit kita, yang dimana lapisan ini tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami pendewasaan atau keratinisasi. Di dalam lapisan ini juga terdapat tiga lapisan utama. Yang pertama, stratum corneum, yang merupakan lapisan yang selalu mengelupas dan menggantikan kulit mati. Lapisan yang kedua, yaitu stratum granulosum, yang mengandung pigmen melanin. Dan lapisan yang ketiga adalah stratum germinativum, yang selalu membentuk sel-sel baru untuk menggantikan sel kulit mati yang terkelupas. Di dalam lapisan ini juga tidak terdapat pembuluh darah dan serabut saraf. Lapisan selanjutnya adalah lapisan dermis. Lapisan dermis berada di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis atau biasa disebut dengan kulit jangat memiliki otot penggerak rambut, serabut saraf, pembuluh darah, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat memiliki pangkal yang menggulung dan berhubungan langsung dengan pembuluh darah dan serabut saraf. Serabut saraf ini akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat.
Kelenjar keringat kemudian menyerap air, ion-ion, natrium klorida, dan urea dari dalam darah, lalu dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Serabut saraf dapat meningkatkan kerja kelenjar keringat karena mendapat rangsangan langsung dari hipotalamus, yaitu bagian dari otak kita yang berfungsi sebagai pengendali suhu tubuh. Dan saraf yang menerima rangsangan ini disebut dengan saraf simpatik. Secara garis besar, kelenjar keringat pada kulit dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin mengeluarkan asam, garam, urea, dan amonia sebagai hasil dari metabolisme nitrogen dalam tubuh. Sedangkan kelenjar apokrin mengeluarkan keringat yang mengandung protein berlemak. Nah, ketika kamu sedang beraktivitas di luar rumah atau di bawah sinar matahari, kamu pasti akan mengeluarkan keringat, bukan? Hal ini bertujuan agar suhu tubuh kamu tetap dingin sebagai akibat dari adanya pembakaran. Jadi, keringat keluar agar suhu tubuh kita tetap seimbang dengan lingkungan yang di sekitarnya. Untuk lebih jelasnya, kakak akan memaparkan bagaimana sih cara keringat keluar. Yang pertama, ketika tubuh banyak bergerak, maka tubuh akan memproses energi. Proses menghasilkan energi inilah yang membuat suhu tubuh naik dan memberikan rangsangan lanjutan kepada hipotalamus. Hipotalamus kemudian memberikan rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik yang berada di sumsum tulang belakang. Saraf simpatik kemudian memberikan sinyal gelombang kepada seluruh kelenjar keringat bahwa suhu tubuh sedang naik. Lalu, kelenjar keringat memproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh. Keringat mengandung zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak terpakai lagi oleh tubuh kita. Berikut adalah lapisan struktur kulit manusia. Pada lapisan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, lapisan epidermis, dan yang kedua, lapisan dermis, dan yang ketiga, lapisan hipodermis. Di dalam lapisan ini terdapat saraf serabut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, stratum germinativum, stratum granulosum, dan stratum corneum, serta vena atau pembuluh darah dan saraf. Perlu diketahui bahwa hipodermis bukanlah bagian dari lapisan struktur kulit manusia. Akan tetapi, hipodermis merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi menyatukan kulit dengan otot pada manusia. Hipodermis juga berfungsi menjaga suhu tubuh manusia karena tersusun atas jaringan lemak. Demikianlah pembelajaran hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat dipetik. Yang pertama, bahwa pada kulit kita terdapat 2 lapisan. Yang pertama, lapisan epidermis atau kulit ari. Dan yang kedua, lapisan dermis atau kulit jangat. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi yang ada dalam tubuh kita, yaitu mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.